Selamat pagi. Aku mau liatin kalian, my babies. Lihat ya. Bu. Tetangga aku. Lihat. Ih, bagus banget. Kelihatan gak itu cabai aku? Cabai aku, gengs. Yeay. Pohonnya pendek kan, tapi dia rame buahnya. Aku seneng banget. Kalau yang ini udah entahlah berbulan-bulan segitu aja tingginya. Kayaknya tanahnya tuh. Aku nanam cabai semua di depan. Ini pohon leci. Ini juga berbuah tuh. Yeay. Ini aku nggak tahu. Oh, ini kayaknya pohon alpukat. Ini juga udah merah. Yeay. Tuh, gengs. Nah, ini aku nggak tahu nih pohon apa, tapi tumbuh deket rumah kemarin aku pindah ke sini. Ini nanti aku mau tanemin kencur. Halo. Hai. Kamu siapa? Kok bulunya bagus banget. Selamat pagi, kamu lagi batuk ya? Kayak badannya anget. Hei. Kamu siapa? Pacarmu Joni mana? Peliharaan tetangga aku. Bulunya bagus. Aku udah mau ngobrol sama kalian nanti ya. Itu pohon cabai semua tau, gengs. Ini juga pohon cabai. Gede banget tapi nggak berbuah-buah, nggak tahu kenapa. Tanahnya kayaknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Teman-teman, selamat siang. Aku lagi nunggu giliran ketemu dokter. Kebetulan tadi aku datangnya agak mepet-mepet, terus proses pemberkasan BPJS-nya tadi lumayan agak rame, jadi aku kebagian tuh nomor 20, yang mana itu kalau dihitung-hitung kuota dokternya itu 25 pasien per hari, dan nomor 20 itu diperkirakan jam 5 ya, plus minus jam 5 lah, mendekati jam 5 gitu. Nah, tadi sampai jam 3 aku tungguin, dokternya belum datang, berarti kan ada kemungkinan molor lagi itu. Ya, aku tunggu dulu di sini sebentar lah, nanti jam-jam setengah 5, jam 4 lah aku kesana. Ini baru jam setengah 4 kurang gitu. Nah, kebetulan ada waktu spare waktu gini, aku ingat aku tuh kan punya hutang sama kalian. Aku mau share detail gejala stroke atau infark lakunar gangsal balgia atau apa teh, aku lupa. Nanti aku tulisinnya kalau udah ketemu. Itu termasuk kategori stroke ringan, teman-teman. Jadi aku kan kalau dibandingkan oleh pasien stroke yang sudah parah, maksudnya yang ada yang maaf ya, yang ada sampai lumpuh sebelah atau apa, aku bisa dibilang sangat beruntung karena aku lebih tahu lebih dini, jadi aku lebih bisa penanganannya tuh lebih cepat. Nah, bagi kalian yang belum kena, lebih baik lagi, karena aku harap dengan aku share pengalaman aku ini, kalian bisa lebih berhati-hati gitu, teman-teman. Aku harap sih kalian bisa lebih sehat lah dari aku gitu. Nah, jadi aku awalnya itu gejala yang aku alami itu, aku migrain, teman-teman. Aku migrain itu 1 bulan. Aku pikir kan saat Januari itu, maksudnya aku juga habis operasi, terus ya aku kan semua hal aku pikirin sendiri ya. Aku kan single mom, terus semua urusan anak-anak, urusan sekolahnya segala macem. Dan kalau punya teenagers itu kan gimana ya, punya anak remaja itu kan untuk orang tua tuh lebih struggle ya, masa-masa struggling lah gitu. Jadi semuanya itu kan aku handle sendiri, teman-teman. Aku nggak bisa share ke siapa-siapa gitu. Aku nggak bisa
apa ya, berbagi cerita atau apa, palingan ke teman-teman dekatku. Cuma kan mereka kan juga punya kapasitas ya untuk membantu aku ngasih pendapat atau apapun itu. Mereka juga punya keterbatasan lah, mereka kan juga punya banyak hal yang harus mereka urus gitu. Jadi aku pikir saat itu aku ininya apa, migrain itu karena aku stres. Jadi aku pikir ini satu kepala untuk begitu banyak urusan itu overheat lah kata orangnya. Jadi aku pikir apa aku udah, kepalaku kapasitasnya terlalu capek, aku udah gimana. Jadi aku berpikir mungkin karena itu. Jadi aku hanya minum obat bebas teman-teman, aku hanya minum obat warung lah kasarnya ya namanya ya. Tapi kalian bayangin ya, dari biasanya aku minum 1 kapsul di bulan-bulan di minggu terakhir bulan Januari itu aku minum 2. Hilangnya paling migrainnya ya sejam 2 jam nongol lagi gitu. Nah, di bulan Februari gejalanya bertambah teman-teman. Dari migrain aja aku mulai vertigo, ditambah vertigo, lalu aku mulai kehilangan keseimbangan. Aku tahu aku kehilangan keseimbangan itu karena kalian tahu kan, mungkin dilihat dari postingan-postingan aku tuh kan tiap hari nge-gym. Nah biasanya pembukaan nge-gym tuh aku suka pelemasan otot lah, pakai gerakan yoga gitu. Nah pendinginan juga aku suka pakai yoga. Nah kan gerakan yoga itu banyak yang butuh keseimbangan ya. Nah itu aku mulai jatuh-jatuh. Yang biasanya aku nggak jatuh, aku mulai jatuh. Untuk handstand itu aku udah kepayahan banget gitu teman-teman. Even gaya apalah yang cuma 1 kaki ke depan itu aku goyang-goyang, terutama kiri. Yang sebelah kiri itu aku sangat hilang keseimbangan. Lalu yang aku rasakan lagi, aku mulai suka hilang fokus teman-teman. Hilang fokus. Contoh aja yang aku ingat dan aku nggak bisa lupa. Aku kan kalau berangkat dari rumah itu jam 5.20, pokoknya 5.20 itu maksimal ya. Biasanya 5.15, 5.20 aku udah jalan. Itu kan masih gelap ya teman-teman. Suatu hari aku tuh mesti nganter anakku sekolah kan. Jadi anakku ikut aku. Aku tuh nggak ngeliat loh truk, padahal truk itu parkir loh teman-teman. Parkir diem. Dan parahnya lagi dia tuh nyalain hazard loh truknya. Aku hampir tabrak loh dia. Itu aku sadar ada truk itu hanya mungkin 1 meter 2 meter lah dari pantat truk itu jarak mobilku. Jadi aku kaget, aku langsung banting setir ke kanan. Untungnya saat itu subuh jadi kosong, alhamdulillah Tuhan masih lindungi aku ya. Jadi aku alhamdulillah masih selamat. Cuma yang aku kesalkan saat itu tuh ada anakku juga ya. Walaupun gak ada anakku kan aku juga berpikir aku harus tetap sehat, aku harus tetap selamat, karena kan ada 2 anak yang aku harus pertanggungjawabkan gitu, harus aku urus gitu, harus aku besarkan. Jadi aku harus tetap sehat dan selamat lah intinya. Nah itu aku mulai hilang fokus. Nah terkadang nyetir di jalan biasa, jalan raya gitu, aku mulai misal lagi nyetir nih ya, kayak apa ya, kayak melayang gitu loh teman-teman. Kayak aku tuh nggak fokus nyetir. Jadi aku sekarang itu ya, misalnya nyetir, aku nyanyi-nyanyi. Kalau enggak aku sepanjang jalan aku ngaji. Jadi aku ngaji misalnya baca apa berkali-kali. Jadi misalnya ini aku buru-buru ngucap gitu loh. Maksudnya ya biar aku juga nggak kosong pikirannya gitu loh teman-teman. Itu. Nah di bulan Februari itu karena sudah terkena vertigo, kalian tahu sendiri ya, vertigo itu muter-muter ya. Kalian bayangin, ini ada migrain, vertigo. Itu rasanya ya, kadang dia tuh kan menyerangnya dari lekukan sini ya. Jadi migrain aku tuh selalu bermula dari sini nih. Kan di belakang leher kita tuh ada lekukan gitu ya. Nah, dari situ nanti dia menjalar ke atas.
ke atas, nanti dia menjalar ke samping kiri, selalu ke kiri dulu. Aku aneh banget, ke kiri. Nah, nanti dia menyebar ke belakang mata aku nih, di belakang bola mata kita ini. Itu dia menyebar dulu ke sebelah kiri sini nih ya. Nanti dia menyebar ke belakang, ke atas ke belakang. Nah, udahlah, nanti migrainnya tuh bisa di seluruh kepala aku, nyut, belum vertigonya gitu. Nah, migrain campur vertigo, ampun-ampunan rasanya kan. Itu setelah 2 bulan, di Februari aku mengalami itu, ditambah-tambah kehilangan fokus, kehilangan keseimbangan. Terus aku minum obat bebas itu teman-teman, dari yang 2, dari 1 ke 2, 3 aku minum. Sampai akhirnya aku berpikir, aku tuh kan tipe orangnya nggak suka minum obat ya. Kalau memang bisa aku sembuhkan pakai olahraga, ya aku mendingan olahraga. Jadi akhirnya aku cari aku berpikir ini aku harus serius ini, menyembuhkan penyakit ini gitu. Akhirnya karena keluarga aku tuh genetik cancer, dari keluarga dari pihak mamaku kan juga baru meninggal ya 2022 karena cancer paru. Jadi aku waktu itu sempat kepikiran, apa aku nih cancer otak atau apapun itulah. Jadi aku pikir aku harus serius. Jadi aku diem, aku nggak ngomong dulu ke keluargaku, aku nggak mau bikin semua panik gitu ya. Akhirnya aku ke dokter sendiri, aku BPJS ya, aku ke Vaskes 1, aku ceritain semua. Dokter langsung serius menanggapi, aku dikirim ke Vaskes 2 rumah sakit. Aku ketemu dokternya itu, langsung aku di CT scan, disuruh CT scan. Akhirnya aku CT scan. 2 hari kemudian hasil keluar, yaitu namanya aku tulis ya di sini. Aku takut salah nyebut. Aku lupa banget, sejak itu aku lupa. Itu. Nah, itu artinya teman-teman, kata dokter, itu aku ada penyumbatan di pembuluh darah otak, atau orang biasa sebutnya stroke. Cuma aku masih dalam kategori ringan, walaupun aku migrain dan vertigo itu. Akhirnya aku rutin minum obat. Nah, waktu itu dokterku bilang aku harus minum obat itu minimal 8 bulan, tapi lebih baik 1 tahun itu rutin harus minum. Jadi aku dalam seminggu tuh bisa, dalam 1 bulan bisa 4 kali ke dokter. Karena ada beberapa obat yang hanya dikasih untuk seminggu. Obat nyerinya itu hanya dikasih seminggu, nyeri sarafnya itu hanya dikasih untuk per minggu. Nah, itu yang membuat aku bolak-balik tiap weekend ke dokter. Kalau untuk obat pengencer darah sama obat, aku kan stroke-nya itu dari kolesterol, makanan. Aku dikasihnya itu bisa untuk sebulan, jadi aku nggak harus bolak-balik. Cuma obat nyeri dan vitamin syarafnya aja yang harus seminggu. Itu. Nah, setelah aku rutin itu, sekitar 3 bulan pertama aku benar-benar hilang ya teman-teman, benar-benar hilang. Aku mulai nego sama dokternya. Dokter kan dokter baru ya. Boleh nggak sih aku minum? Karena dokter aku yang pertama meninggal karena stroke juga kan. Nah, aku nego sama dokter yang baru karena aku udah nggak ngerasa nyeri. Aku bilang, boleh nggak sih aku minum obat nyerinya kalau aku nyeri aja? Boleh, kata dia. Nah, ternyata kemarin tuh aku migrain terus teman-teman. Kumat lagi, dokternya bingung dong gitu. Akhirnya aku di ronsen dong. Karena kan aku cerita, aku migrain tuh bermula dari lekukan di sini, menjalar ke atas, samping, sampailah di belakang bola mata, segala macam. Akhirnya aku di ronsen. Dan kalian tahu nggak teman-teman? Ternyata hasil ronsen aku ditemukan kelainan di tulang leher aku ini. Jadi di tulang leher aku ini, kalau orang bentuknya ada melengkungnya gitu ya. Aku tuh terlalu lurus, katanya terlalu lurus. Jadi karena tulang itu terlalu lurus, jadi dia tuh menarik otot-otot yang ada di sampingnya. Itu yang membuat ini aku tuh selalu kenceng, memang di sini selalu kenceng. Kadang orang pikir sakit kepala, enggak, tapi memang ini kenceng gitu loh. Karena ditarik sama tulang yang terlalu lurus. Dan karena usia, ditemukan pengapuran di 3 ruas tulang yang mendekati tengkorak yang sampai sambungan sini gitu. Jadi aku kemarin disuruh terapi. Aku sempat ikut terapinya sekitar 1 bulan. Tapi karena di sini rumah sakitnya kan belum, maksudnya ruangannya tuh masih terbatas, terapis juga masih terbatas. Sekarang sih mereka lagi bangun, kayaknya bakal jadi besar. Nah, jadi untuk terapi itu rebutan teman-teman. Aku perjuangan banget, harus jam 4 lah minimal banget dari rumah. Itu pun aku dapat nomor belasan, biasanya nomor 15, 16. Nah, per 1 jam, satu terapis itu menangani 3 pasien. Nah, tergantung kan kasus. Kebanyakan sih pasien stroke yang udah usia, jadi memang kondisi mereka sudah sangat payah, lebih jauh lebih
lebih membutuhkan dari jauh lebih parah dari aku. Jadi terkadang 3 pasien itu bisa sejam setengah tergantung. Nah biasanya aku tuh jam 3:30 dari rumah sampai sini jam 4, aku dapat nomor 15-16. Nanti aku harus stay dulu nih. Misal aku udah dapat nomor tuh, kan dibukanya jam 5. Dapat nomor dari jam 5 aku pegang, tapi aku harus stay di rumah sakit karena nanggung mau pulang kan, nunggu dibukanya counter BPJS kan untuk pemberkasan. Itu nanti dibuka itu jam 6:30 deh. Nah nanti biasanya untuk nomor 16 kayak aku, pemrosesan itu selesai jam-jam 7:45, setengah 8 gitu. Jadi aku harus nunggu sampai jam segitu teman-teman di sini. Nah nanti aku pulang dulu karena aku hitung. Biasanya nomor 15-16 tuh dapetnya sekitar jam setengah 12. Kalau per 1 jam itu 3 pasien, karena biasanya tuh dimulai mereka mulai terapi itu sekitar setengah 7 atau setengah 8 gitu, aku lupa deh. Nah baru aku pulang lagi. Jadi aku tuh kebanyakan kurang tidur. Aku seminggu tuh 2 kali terapi. Cuma aku kayaknya kalau weekdays aku harus terapi juga, aku nggak sanggup ke kantor. Jadi daripada aku kebanyakan izin, jadi aku ngambilnya Sabtu doang. Jadi aku terapi cuma 1 kali per minggu gitu teman-teman. Nah itu pengobatannya untuk yang tulang aku. Jadi dokterku itu sampai sekarang masih curiga bahwa aku masih sering migrain. Sampai sekarang tuh aku masih sering vertigo sesekali, tapi migrainnya itu yang sering. Setiap hari aku pasti migrain, tapi nggak tahu jam berapa dan berapa lama gitu, tergantung. Jadi sekarang aku tuh agak mengurangi lihat laptop, lihat handphone. Makanya aku agak jarang upload video karena aku kalau kelamaan sedikit aku sakit kepala teman-teman, baunya pengen muntah-muntah gitu loh. Nah akhirnya aku mengurangi itu supaya nggak terlalu migrain. Kalau migrain aku langsung minum obat nyeri. Nah sekarang sih karena Arit sedih ya menceritakannya, karena aritmia aku sekarang juga lagi kumat, makanya aku sekarang lagi kontrol ke dokter jantung. Jadi aku kemarin tuh sampai pingsan akunya kan. Aku pingsan ada 2 kali aku beberapa 1 bulan ini ya pingsan. Jadi aku berusaha kemarin itu karena pingsan, jadi teman-teman makan yang banyak ini ya. Jadinya aku menggembung. Aku naik beratku. Nah sekarang aku lagi intermittent fasting. Nanti aku bikin vlog juga. Aku buatin dari day 1 sampai 1 bulan. Nanti kita lihat ya perkembangannya sama-sama. Siapa tahu nanti bermanfaat juga buat kalian gitu. Nah jadi kalau ditanya apa sih gejala stroke aku yang aku alami, itu vertigo, migrain, kehilangan keseimbangan, kehilangan fokus. Terus aku juga mual-mual ya, setiap migrain vertigo aku mual, bawaannya pengen muntah gitu. Itu aja yang aku rasakan. Jadi yang aku share ke teman-teman itu yang murni aku rasakan ya. Aku nggak tahu kalau ada yang lain merasakannya beda, aku nggak tahu. Tapi yang aku rasakan seperti itu gitu. Nah sekarang aku udah nggak minum obat warung. Pokoknya sejak ke dokter ketahuan aku ada penyumbatan, aku udah nggak minum obat warung. Jadi aku cuma minum obat dokter aja sekarang gitu. Nah sekarang sih untuk stroke aku jaga makan, karena penyebab stroke aku itu kolesterol teman-teman. Kan orang ada yang darah tinggi segala macam, aku enggak, aku tuh darah rendah. Aku tuh anemia dari kecil. Aku parah anemia aku. Nah jadi aku nggak darah tinggi, tapi dari kolesterol. Jadi sekarang aku berusaha nggak makan goreng-gorengan, cuma rebus-rebusan, kukus gitu. Apapun itu aku nggak tumis, aku langsung ini aja, masak pakai air aja. Itu. Terus aku juga mengurangi lemak-lemak, aku udah nggak makan daging gitu-gitu teman-teman. Jadi aku membantunya seperti itu. Nah kalau gejala kebas aku nggak ngerasain, mungkin karena memang belum terlalu parah ya gitu. Jadi itu yang aku mau share ke kalian. Kalian tuh jaga kesehatan ya, makan itu dijaga, jangan sembarangan, jangan yang berlemak, gula-gula dikurangi. Aku sekarang udah mengurangi gula, tepung-tepung, minyak tuh apalagi. Kalau tumis tuh pakai minyak. Sekarang aku pakai minyak jagung, tapi belum aku pakai. Itu aku belum lagi nggak kepengen makan yang tumis-tumisan gitu. Itu.
Pokoknya selagi aku kasih warning, friendly reminder, friendly warning lah ke kalian biar kalian lebih sehat dari aku. Gitu. Jadi sekarang jam berapa nih? Aku ngoceh aja kan, bosan untuk melihat seperti ini. Ya udah teman-teman, aku sebentar lagi mau ke dokter lagi. Aku mau lihat antriannya udah sampai mana, dokter udah datang atau belum. Sekian vlog dari aku. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Istirahat yang cukup ya teman-teman, tidur 8 jam, gak usah begadang-begadang. Pokoknya apapun itu aku doakan kalian selalu bahagia, semua urusan kita lancar, dan pintu rezeki selalu terbuka lebar untuk kita semua ya teman-teman. Jaga kesehatan kalian, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Baru selesai dari dokter jantung aku, gengs. Maghrib. Bentar ya. Tuh, udah gelap banget, gengs. Aku pulang dulu ya. Udah gerimis soalnya, takut macet. Soalnya besok harus ngantar. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Sehat-sehat ya kalian.